Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama yang saya hormati Bapak Eka selaku dosen probabilitas statistika dan teman-teman satu kelompok saya yang saya banggakan. Adapun topik yang akan kami bahas pada pemaparan materi kali ini yaitu tentang bivariat. Perkenalkan, saya Fibina Lia Rahma selaku moderator pada presentasi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya di kelompok ini, yaitu ada Afab. Nah, selanjutnya setelah itu ada Aurora. Nah, selanjutnya setelah itu ada lagi Arnold. Dan yang terakhir ada Novalia. Untuk materi yang pertama, itu akan dibacakan oleh Aurora. Untuk Aurora, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi. Analisis bivariat merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Dalam analisis ini, dua pengukuran dilakukan untuk masing-masing observasi. Dalam analisis bivariat, sampel yang digunakan bisa saja berpasangan atau masing-masing independen dengan pelakon tersendiri. Selanjutnya, discrete bivariat. Discrete bivariat adalah jika X dan Y masing-masing merupakan peubah acak discrete, maka X, Y disebut sebagai peubah acak penggabungan bivariat discrete. Untuk representasi dari peubah acak bivariat discrete, X, Y akan lebih mudah jika ditampilkan dalam tabel yang terdiri dari M baris dan N kolom yang berisi nilai-nilai dari peubah acak X dan M baris diisi oleh nilai-nilai peubah acak Y, atau sebaliknya. PMF gabungan dari X dan Y adalah Px, Y sama dengan Px besar sama dengan X dan Y besar sama dengan Y. PMF gabungan dari X dan Y memiliki sifat sigma X, sigma Y, Px, Y sama dengan 1. Marginal PMF dari X dan Y dapat diperoleh dari PMF gabungan seperti yang tertera pada slide. Lalu selanjutnya yaitu ada contoh soal. Diketahui variabel acak X dan Y memiliki PMF gabungan sebagai berikut. Lalu kita tentukan PMF marginal untuk X. Karena kita menentukan PMF marginal untuk X, kita menggunakan rumus Px X sama dengan Px besar sama dengan X. Karena merupakan fungsi marginal, maka kita menggunakan sistem operasi sigma. Px X sama dengan Px besar sama dengan X sama dengan sigma Y. Px, Y, kenapa Y? Karena yang dicari ini fungsi marginal X, maka kita gunakan nilai Y. Karena sudah diketahui X sama dengan 1, maka P1 sama dengan Px sama dengan 1, sama dengan sigma Y sama dengan Px sama dengan 1, Y sama dengan Y. Lalu masukkan Px sama dengan 1, Y sama dengan 1. Ditambah Px sama dengan 1, Y sama dengan 2. Sama dengan 4/10 ditambah 1/10. Lalu diketahui P1-nya sama dengan 5/10. Lalu untuk membuktikan PMF gabungannya, kita menggunakan rumus sigma X, sigma Y, Px, Y sama dengan 1. Px sama, lalu kita masukkan Px sama dengan 1, Y sama dengan 1, ditambah Px sama dengan 1, Y sama dengan 2, ditambah sampai Px sama dengan 3, Y sama dengan 2. Lalu masukkan nilainya 4/10 ditambah 2/10 ditambah 1/10 ditambah 1/10 ditambah 2/10 ditambah 0 sama dengan 10/10. Lalu terbukti sebagai PMF gabungan. Ya, terima kasih banyak Aurora. Selanjutnya yang akan mempresentasikan materi selanjutnya yaitu Novalia. Untuk Novalia, waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang continuous bivariate. Jika variabel acak X dan Y masing-masing merupakan variabel random kontinu, maka X, Y disebut sebagai continuous bivariate. Di mana terdapat 3 syarat. Yang pertama ada PDF gabungan dari X dan Y, ialah integral lipat ganda dari Fx, Y, X, Y dx dy merupakan nilai dari P, X lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B, dan Y lebih dari sama dengan C kurang dari sama dengan D. Yang kedua ada PDF gabungan dari X dan Y memiliki sifat integral lipat 2 dari Fx, Y, X, Y dx dy yang harus bernilai sama dengan 1. Kemudian yang terakhir ada margin probability density function atau PDF dari X dan Y dapat diperoleh dari PDF gabungan seperti yang tertera pada layar.
Kemudian selanjutnya kita akan lanjut pada contoh soal. Di sini terdapat contoh soal yaitu variabel acak X dan Y memiliki fungsi peluang gabungan seperti berikut. Soalnya adalah menentukan nilai C sehingga fungsi tersebut merupakan fungsi densitas gabungan untuk X dan Y. Selanjutnya yaitu sesuai dengan rumus yang terdapat pada slide sebelumnya, integral lipat duanya harus bernilai sama dengan 1. Hingga kita masukkan batas X-nya yaitu 1, X lebih dari 1 kurang dari 3 dan Y lebih dari 1 kurang dari 2. Kemudian diintegralkan seperti biasa sehingga diperoleh nilai C-nya sama dengan 1/9. Sehingga PDF gabungan variabel acak X dan Y adalah fx, y sama dengan 1/9 dikali 3x min y, di mana batasnya adalah X lebih dari 1 kurang dari 3 dan Y lebih dari 1 kurang dari 2. Kemudian 0 untuk X dan Y lainnya. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih banyak Novalia. Selanjutnya untuk Arnold, waktu dan tempat saya persilahkan untuk memaparkan materi selanjutnya. Fungsi distribusi gabungan atau joint cumulative distribution function atau joint CDF dari dua buah peubah acara X dan Y dinotasikan dengan f xy dalam kurung x, y sama dengan P buka kurung X kecil sama dengan X dan Y kecil sama dengan Y. Definisi joint distribution function discrete. Fungsi f dalam kurung X, Y adalah sebuah joint probability distribution dari variable random discrete X dan Y jika 1 f dalam kurung X, Y besar sama dengan 0 untuk semua dalam kurung X, Y. 2. Sigma X sigma Y f dalam kurung X, Y sama dengan 1. 3. P X sama dengan X, Y sama dengan Y sama dengan F dalam kurung X, Y. Untuk setiap daerah pada bidang X, Y, P dalam kurung X, Y, elemen dari A sama dengan sigma A, sigma F dalam kurung X, Y. Ya, terima kasih banyak Arnold. Untuk materi selanjutnya, rekan saya Afab yang akan memaparkan materi selanjutnya. Untuk Afab, waktu dan tempat saya persilahkan. Nah, selanjutnya merupakan ekspektasi dua peubah acak gabungan. Di sini kita akan mencari nilai ekspektasi fungsi HXY jika HXY tersebut merupakan fungsi dari peubah acak X dan Y dan memiliki fungsi distribusi gabungan peluang XY atau fungsi XY. Nah, untuk diskritnya kita menggunakan persamaan sigma X dan juga sigma Y, fungsi dari HX dan juga fungsi dari XY sama dengan sigma Y dan sigma X sama HXY dan juga FXY. Nah, sedangkan untuk kontinunya di sini bedanya menggunakan integral lipat ganda dengan batas bawah min hingga sampai batas atasnya tak hingga. Dengan fungsi HXY dikali fungsi FXY dXY sama dengan integral lipat ganda batas bawah min hingga sampai tak hingga fungsi HXY FXY dY dx. Untuk selanjutnya ada distribusi bersyarat. Nah, untuk X dan Y peubah acak diskrit dengan join PMF ialah PXY dan PMF marginal untuk peubah acak X ialah P peluang X, maka fungsi peluang variabel random Y bersyarat X ialah peluang Y bersyarat X yaitu peluang XY per peluang X. Nah, untuk yang kontinunya yaitu untuk Y dan X peubah acak kontinu dengan join PDF ialah fungsi XY dan dan PDF marginal untuk peubah acak X ialah fungsi X, maka fungsi peluang variabel random Y bersyarat X ialah fungsi XY per fungsi X. Nah, di sini yang membedakannya untuk diskrit itu fungsi masa peluang gabungan, sedangkan kontinu itu adalah fungsi padat peluang gabungan. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Nah, di sini contoh soalnya yang pertama diketahui fungsi fx-nya itu adalah 6 min x min y 0 dan lainnya, dan juga dengan batas-batasnya x-nya itu lebih besar daripada 0 dan x itu lebih besar dari 2 dan y-nya lebih besar daripada 2 dan juga y-nya lebih kecil daripada 4. Nah, kita di sini akan mencari marginal x atau ekspektasi dua peubah acak gabungan dan kemudian nyari distribusi bersyaratnya. Untuk mencari marginalnya sendiri yang sudah kita ketahui memakai persamaan dari
yang kontinu yaitu integral batas bawah min tahingga sampai tahingga dikalikan fungsi fx dy. Nah, kita langsung substitusikan saja. Di sini sudah diketahui kan batas atasnya 0 sampai batas atasnya itu 2, dan masukkan saja fungsinya. Kemudian kita integralkan, masukkan batas-batasnya, dan di hasil akhirnya yaitu min x per 4 tambah 5/4. Nah, untuk distribusi bersyarat dari fungsi y bersyarat x, yaitu di sini fungsi y(x)-nya dibagi dengan fungsi yang dari soalnya dibagi dengan marginal dari fungsi marginal dari x-nya. Nah, kita masukkan dan didapatkan hasilnya 5 min y per 8. Seperti itu. Untuk mencari y-nya juga sama. Kita ikutin step-step dari awal mencari marginalnya dan kemudian dari distribusi bersyaratnya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Afab. Selanjutnya materi tentang peubah acak independen yang akan saya bacakan. Yang akan saya paparkan. Jadi peubah acak independen itu misalkan X dan Y adalah dua peubah acak baik diskrit maupun kontinu dengan distribusi peluang bersama join distribution Fxy dan distribusi marginalnya masing-masing Fx Vy. Maka peubah-peubah acak X dan Y dikatakan independen secara statistik jika dan hanya jika fungsi xy sama dengan fungsi x fungsi y. Maksud saya fungsi x kali fungsi y. Untuk semua x, y di dalam range-nya. Next. Ya. Yang selanjutnya itu ada covariance dan korelasi. Covariance merupakan salah satu ukuran yang dapat menunjukkan adanya hubungan korelasi antar variabel. Misalkan peubah acak X dan Y masing-masing memiliki nilai rata-rata atau mean sebesar mu X dan mu Y. Maka covariance XY diperoleh covariance XY sama dengan ekspektasi X min mu X, Y min mu Y. Covariance XY sama dengan ekspektasi XY min ekspektasi X, ekspektasi Y. X dan Y tidak berkorelasi jika covariance X, Y sama dengan 0. X dan Y independen jika peluang XY sama dengan peluang X sama dengan X kali peluang Y sama dengan Y diskrit. Fungsi XY sama dengan fungsi X kali fungsi Y continuous. Nah, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.